membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Kembali lagi di CBI Podcast, sobat-sobat CBI semuanya dimanapun berada. Pada hari ini nih teman-teman, udah lama nih nggak ketemu dengan teman-teman semuanya dari gadgetnya masing-masing. Nah teman-teman, kebetulan sekali hari ini kita ada tamu. Sebenarnya bukan tamu sih, sebenarnya juga salah satu rekan kerja kita di CBI Group. Saya kenalkan dulu dengan siapa? Saya. Oh. Oke, teman-teman semua, mohon izin. Terima kasih. Mas Tio, santai aja, nggak usah mohon izin teman-teman kok. Iya. Jadi agak ini ya, karena cuaca ini kadang-kadang bikin kita ini agak kurang fit, Mas Adam. Jadi memang agak sedikit berbeda nih hari ini kan gitu. Tapi untuk teman-teman tentunya harapannya hari ini kita bisa banyak hal-hal informasi yang bisa kita sampaikan ya Mas Adam ya untuk teman-teman. Saya mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi banyak yang belum tahu. Oke, siapa tuh? Saya Febtiono Fitra Ramadan, teman-teman. Tepuk tangan dulu teman-teman. Biasa dipanggil dengan 3 huruf saja. Siapa? TIO. Abang Tio, teman-teman. Betul. Oke. Baik, teman-teman. Jadi kita pengen ngobrol asik sebenarnya, ngobrol santai dengan Abang Tio nih. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi kita ini ada di bawah naungan HRD. Nah, HRD itu nggak melulu terkait proses rekrutmen, proses asesmen ataupun promosi. Tapi ternyata HRD itu masih banyak aktivitas-aktivitas lain yang mungkin teman-teman mungkin ya kalau sudah tahu ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu, nih waktu yang tepat buat teman-teman bisa lebih banyak tahu. Apa tuh Pak Tio? Kira-kira Mas Tio? Ya, oke Mas Adam. Jadi mungkin secara umum, secara awam kita di luar yang kita tahu HRD ini kayak mungkin bosnya di suatu perusahaan gitu. Bosnya di suatu perusahaan yang punya kebijakan dan lain-lain. Itu yang jadi asumsi di luar kan kayak gitu. Betul. Nah, padahal di sisi lain teman-teman, ruang lingkup HRD ini ya di mana di situ ada orang, ada tenaga kerja, ada sumber daya manusianya, ada karyawannya. Disitulah pasti ada perannya si HRD. Kan? Wow. Makanya tadi yang disebutkan sama Mas Adam, bukan cuma terkait rekrutmennya. Pertama kali pintu masuk ke perusahaan, ya Memang kan? rekrutmen Ya kan? betul. Nah, itu betul, itu memang ada di HRD. Belum lagi nanti ada hal-hal yang lain ya kan, sudah masuk ya kan, tentunya pasti data karyawannya ya kan, seperti KTP-nya, KK, kemudian ijazah terakhir dan lain-lain lah, itu pasti semua akan didata tuh. Kemudian belum lagi nanti kalau namanya kerja, nggak mungkin kita gotong royong, pasti kan bersinggungan dengan pendapatan. Nah, HRD juga yang mengelola Oke. terkait gajinya karyawan. Oke, berarti HRD itu macam-macam ya Mas ya? Macam-macam ya? Macam-macam. Jadi kalau yang mengelola bagian penggajian, itu jadi bagian apa itu? Pak Tio? Itu ada juga, itu namanya biasa yang general itu ya, disebutnya payroll biasanya. Payroll, itu, teman-teman. payroll. Atau mungkin compensation benefit. Compensation and benefit. Atau remunerasi, ya banyak lah macamnya. Banyak. Intinya sama, itu yang mengatur terkait pendapatannya si karyawan. Oke. Belum lagi hal-hal lain lagi tuh, termasuk mohon izin nih, seperti yang ngurus-ngurus perumahan mungkin ya, kemudian alat kerja, kemudian transportasi dan lain-lain, itu juga masih dalam ruang lingkup HRD. Oke. Dan tentunya nih yang gak kalah penting ya kan, terkait hubungan antara karyawan dengan manajemen. Oke nih teman-teman. Hubungan antara karyawan dengan manajemen. Berarti posisi atau pekerjaan itu biasanya di bawah naungan apa Mas? Departemen apa tuh biasanya? Nah,
yang khusus yang tadi itu, Mhm. yang kelima tadi, itu memang biasanya ada sendiri di departemen HRD atau mungkin di tempat kita ini namanya HRNGA. Nah, HRNGA teman-teman. nah itu di bawahnya itu ada satu unit lagi yang khusus mengelola terkait hubungan industrial. Hubungan industrial. Jadi teman-teman, Mas Tio, Abang Tio ini salah satu tim yang ada di perusahaan kita yang menghandle terkait hubungan industrial, gitu teman-teman. Mas Tio, konon gitu ya. Iya. Jadi HRD ini kesannya kayak semacam kayak ditakuti, Ngeri gitu ya. ngeri. Menurut Mas Tio itu gimana sih Mas Tio dengan situasi atau pandangan-pandangan teman-teman atau masyarakat atau mungkin orang awam lah yang menilai seperti itu. Gimana Mas Tio? Iya, ya mungkin departemen yang mungkin banyak nggak usah lah, nggak usah sampai berurusan sama HRD lah gitu ya kan. Nanti yang inilah yang itu ya gitu kan. Nah makanya ada tadi persepsi atau spekulasi terkait ngeri tadi, ditakuti dan sebagainya. Padahal yang kita bicarakan terkait hubungan industrial itu sangat luas teman-teman. Ya, bukan hanya hal-hal yang tadi yang dingerikan, yang ditakuti, padahal banyak hal-hal yang selama ini itu apa yang menjadi jembatan dari apa yang disampaikan oleh karyawan yang menjadi inspirasi, menjadi masukan dari karyawan, itu salah satu yang menyambungkan informasi itu, pesan itu ke manajemen ya HRD. HRD. Begitu juga sebaliknya Mas Adam. Oke, gimana tuh? Apabila dari manajemen nih, dari pimpinan perusahaan itu ada kebijakan, ada peraturan, atau ada apapun ya terkait instruksi kerja yang diterbitkan oleh manajemen, itu pasti penyambung lidahnya juga HRD. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau konon tadi ceritanya seperti itu udah ditepis tuh oleh Mas Tio informasinya. Bahkan peran HRD itu sebagai penengah ketika posisi karyawan seperti apa, posisi manajemen seperti apa. Sehingga yang disampaikan isu tadi, kok ngeri banget sih HRD itu kesannya kok gimana gitu, atau mungkin kesannya negatif. Jadi itu sudah dipatahkan atau dibantah oleh Mas Tio. Gitu. Lalu implementasi dari antara perusahaan, manajemen dengan karyawan. Selain itu apalagi sih Mas Tio? Contoh-contoh yang lain? Oke, tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa hal kecil aja. Nah, ada misalkan nih ada karyawan yang hal kecil yang misalkan dia sudah kerja, kemudian dalam proses perjalanan pekerjaan tahu-tahu ya kita nggak tahu ya nih ya, jalan ada kecelakaan dan sebagainya. Oke. Yang memproses juga dari HRD. Itu contoh-contoh kecil. Kemudian yang kedua misalkan teman-teman yang ada di lapangan nih, Operasional. di operasional ya, itu kan rata-rata kita sediakan perumahan. Oh ternyata di perumahan tersebut akhirnya nggak lancar. Oke. Kemudian dari masalah-masalah itu bisa disampaikan melalui personalia atau HR operasionalnya. Nah di unit kerja kita juga ini alhamdulillahnya semua unit kerja kita sudah ada dan tercatat. Nah, lembaga kerjasama bipartit. Sebentar Mas Tio. Lembaga kerjasama bipartit, Iya. gitu ya. Kayaknya kita harus jelasin dulu apa atau definisi dari makna pernyataan tersebut. Apa tuh Mas Tio? Oke, sebenarnya mungkin teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan sudah familiar dengan itu. Kalau kita nyebutnya lembaga kerjasama bipartit itu mungkin agak-agak kurang hafal. Tapi biasa kita sebut LKS bipartit. LKS bipartit. Nah, itu dia sebuah wadah, sebuah forum komunikasi, sebuah tempat untuk koordinasi penyambung lidahnya si karyawan dengan manajemen. Oke. Jadi pengurus LKS bipartit itu Mas Adam,
itu orang-orang yang memang dia punya apa ya, partisipasi lebih, ya kan, punya antusiasme lebih Oke. membawa karyawan itu agar dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala di dalam bekerja, ya kan. Oh, ternyata alat kerjanya kurang, alat kerjanya masih terbatas dan sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan melalui LKSP Pati tersebut. Nah, dari situ pengurus-pengurus LKSP Pati tadi itu mendiskusikan, memusyawarahkan, sehingga apa sih yang mau kita angkat nih ke manajemen, kita sampaikan. Sehingga nanti ketika bertemu sama manajemen, teman-teman pengurus LKSP Patit ini nanti bisa menyampaikan apa sih yang menjadi kendala teman-teman bekerja, ya kan, apa sih kendala-kendala yang dialami selama ini sehingga bisa tersampaikan ke manajemen. Sebaliknya juga Mas Adam, Oke. dari LKSP Patit tadi ketika ada kebijakan tadi yang saya sampaikan, Oke. misalkan ada SOP baru Mhm. atau peraturan perusahaan yang baru, Mhm. atau mungkin kalau kita biasa sering itu memo internal tuh. Nah, Oke. surat-surat tersebut yang diterbitkan dari manajemen itu diserap dengan baik oleh teman-teman pengurus LKSP Patit dan disampaikan, disosialisasikan kepada karyawan-karyawan yang ada di Oke. lapangan. Luar biasa sekali ya. Kita nggak salah teman-teman datengin narasumber pagi hari ini. Jadi kalau saya tarik benang merahnya sebenarnya adalah LKSB Partit ini adalah salah satu jembatan atau metode yang bisa digunakan untuk memfasilitasi gitu ya komunikasi antara para pihak mungkin ya, Iya, antara pengusaha, manajemen, karyawan, ataupun begitu juga sebaliknya. betul. Jadi sangat sesuai sebenarnya ya dengan konsep-konsep yang ada di Indonesia musyawarah mufakat ya. Betul sekali. Karena Mm-mm. segala sesuatu, ada masalah, ada kendala, itu tidak akan selesai kalau tidak kita duduk bersama. Keren Kan? banget. Kalau mungkin dulu perusahaan capnya menang sendirilah, ya kan. Mhm. Enggak, di era sekarang semua terbuka. Ketika ada kendala, ketika ada keterbatasan, itu perusahaan sudah terbuka. Apa masukan, apa Keluhan, keluhan dari bagaimana. karyawan, ya kan, itu akan diserap dengan baik. Mhm. Dan tentunya secara pemutusan kebijakannya nanti, pemutusan hasil akhirnya nanti, itu tentunya akan dipertimbangkan sebaik-baiknya. Oke. Sehingga apa yang nanti menjadi keputusan manajemen, itu tentunya harapan kita adalah menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oke, Gitu jadi sih. artinya sama-sama mendapat kemanfaatan kebaikan begitu sobat-sobat CBI teman-teman semua. Gitu ya. Betul Jadi sekali. dari pihak karyawan bisa lebih sejahtera mungkin secara kebutuhannya bisa terpenuhi gitu ya. Dari sisi perusahaan atau manajemen yang pasti dampak atau efektivitas pekerjaannya performanya akan jauh lebih meningkat. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Lalu kalau Mas Tio, implementasi lain untuk mekanismenya yang sudah berjalan gitu ya. Cara-cara atau tahapan-tahapan yang dilakukan tuh seperti apa sih Mas sebenarnya? Oke. Jadi teman-teman, masing-masing unit kerja itu semuanya sudah memiliki LKSP Patit tadi. Nah, jadi dan setiap masing-masing unit kerja itu punya perwakilannya pasti. Oh. Nah, jadi ketika nanti apabila teman-teman ada keluhan, ada kendala, atau ada masukan-masukan nih, masukan baik nih, strategi apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan atau mungkin membuat lingkungan perusahaan lebih nyaman, lingkungan kerja lebih nyaman, itu bisa disampaikan ke salah satu perwakilan tadi. Nah, nanti dari situ perwakilan pengurus tadi membahaslah di setiap periode, setiap bulan itu teman-teman pengurus LKSP Patit itu melaksanakan kegiatan pertemuan. Oh, kayak monitoring itu ya? Iya, jadi Dan ada evaluasi. diskusi. Betul. Oh, keren banget ya. Jadi di situ nanti para pengurus-pengurus yang ada di masing-masing unit kerja tadi itu membawa masalahnya masing-masing, membawa akar-akar apa yang mau didiskusikan itu dibahas di dalam satu forum nanti di setiap periode tadi. Kemudian dibahas bagaimana cara pemecahan masalahnya,
dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ketika sudah dilakukan kegiatan musyawarah tersebut tadi, nanti itu yang akan disampaikan ke manajemen. Nah, jadi dari pengurus tadi bisa langsung ke HR operasionalnya atau HR unit kerjanya, atau justru langsung bisa dikomunikasikan ke pimpinan-pimpinan unit kerjanya. Misalkan ada masukan nih, biar menjaga sekarang ini kan yang sangat aktif ini teman-teman dari klinik contoh nih, medis Gimana tuh? untuk hygiene sanitasi, Oh. biar lingkungan tempat tinggalnya itu nyaman, bersih, indah gitu ya, dan tentunya sehat ya kan. Nah, akhirnya dari situ kendala-kendala yang ada di perumahan, misalkan ada yang tadi yang kesulitan-kesulitan tadi, dari forum hasil diskusi LKS Patit disampaikanlah ke masing-masing manajernya. Oke. Oh, ini loh masukannya dari karyawan-karyawan. Oke. Seharusnya seperti ini kan gitu. Nah, ketika nanti ternyata ada kendala yang nggak bisa dipecahkan di level manajer, itu bisa naik lagi nanti ke level pimpinan regional atau bahkan sampai dengan kantor pusat. Tentunya kantor pusat ini, Mas Adam, tujuan teman-teman yang ada di kantor pusat itu adalah mensupport, mendukung untuk operasional di lapangan, agar tidak terkendala, agar berjalan dengan lancar, dan tentunya tadi yang disampaikan sama Mas Adam, karyawannya sejahtera. Nah, sebenarnya kemanfaatannya luar biasa teman-teman. Kalau nggak salah Mas Tio, salah satu kegiatan yang ada di operasional ataupun yang ada di perusahaan kita, salah satunya kayak contohnya Jumat bersih. Iya, betul. Itu ya? Betul, salah satunya itu. Terus salah satunya lagi senam setiap hari Sabtu gitu ya. Betul. Sebenarnya dengan kondisi-kondisi seperti itu, aktivitas atau kegiatan seperti itu, kira-kira manfaat secara langsungnya seperti apa sih Mas Tio? Oke, yang pertama, jelas kerukunan antar karyawan sangat harmonis. Yang pertama itu, orang yang nggak kenal, ya bisa kan? saling kenal tuh. Bisa saling kenal. Tadinya yang mohon maaf, ya memang masing-masing pekerjaan itu memang nggak semuanya aktivitasnya banyak teman-teman. Kadang ada yang pekerjaannya fokus di depan komputer dengan aktivitas yang dia lakukan itu, sehingga interaksi atau hubungan sosialnya jadi lebih berkurang. Betul. Nah, tapi dengan adanya kegiatan contoh tadi, dengan adanya kegiatan senam pagi bersama, jadi gotong royong, orang bisa meningkatkan kemampuan hubungan sosialnya atau relasi sosialnya, gitu ya Mas Tio? Betul sekali. Sepakat. Belum lagi kegiatan-kegiatan agama, ibadah. Oh iya. Kan teman-teman yang muslim biasanya ada malam Jumat itu ada pengajian ya kan. Kemudian yang teman-teman non muslim itu ada ibadah hari Minggu, itu bersama-sama itu. Itu bahkan sampai ada yang besok titik kumpulnya di sini nih, berangkat sama-sama, disupport dengan unit. Nah, itu nggak akan bisa disupport sama perusahaan kalau tidak ada lembaga LKS Patit tadi. Itulah penyambung lidahnya manajemen ke karyawan ke manajemen. Jadi nih teman-teman mau ibadah contohnya nih, berangkat ke gereja, ini disiapkanlah unitnya. Atau habis gajian ya kan, mau ke pasar ya kan, nah disiapkanlah unit dari perusahaan. Itu hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi peran dari pengurus LKS Patit, peran dari HRD itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Menunjang kebutuhan teman-teman karyawan yang ada di operasional. Oke, luar biasa sebenarnya. Jadi teman-teman yang sekarang ada di CBI Group gitu ya, jadi nggak perlu sungkan tuh. Iya. Apapun yang menjadi pikiran teman-teman, apapun yang menjadi yang keluhan mungkin ya, bisa disampaikan melalui koordinator atau perwakilan wilayahnya masing-masing, agar kita sama-sama berbenah. Iya, Nah, tujuannya itu sih sebenarnya ya. Betul Tujuannya kita sekali. sama-sama berbenah untuk kita bisa lebih baik lagi. Karena ketika nanti teman-teman ngasih saran, artinya kan itu sudah salah satu wujud untuk kita melangkah lebih baik daripada yang kemarin. Betul. Gitu Mas Tio ya. Betul sekali. Karena gini teman-teman, mohon maaf, manajemen itu tidak sepenuhnya merasa paling sudah sempurna, enggak. Betul. Tetap butuh masukan dari karyawan semuanya. Begitu juga
karyawan tentunya butuh diperhatikan oleh manajemen kan gitu ya kan. Sepakat. Jadi kita saling kenapa ada forum-forum seperti itu, kemudian ada peran HRD itu sebenarnya agar peran dari karyawan, peran dari pekerja, kemudian peran dari pengusaha ini sama-sama sinkron, sama-sama maju bersama, sama-sama kita memajukan perusahaan ini ya kan, karena Oke. tujuannya sama, visinya sama kok, misinya juga sama. Oke. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa perusahaan di era sekarang ini kita terbuka. Bukan lagi HRD ini yang tadi yang wah ini yang bisa mecat orang lah yang apa, enggak, bukan itu teman-teman. Kita di sini HRD di sini kita hanya menjadi pelaksana aturan, pelaksana prosedur. Tentunya kalau kita sama-sama prosedurnya ini kita sampaikan ke karyawan menjalankan dengan baik, dan begitu juga prosedurnya ini juga berpihak kepada karyawan, otomatis hubungan harmonis antara perusahaan dengan pekerja itu tidak akan menjadi kendala, dan itu akan menjadi hubungan yang akan harmonis secara berkelanjutan. Luar biasa. Kalau saya tarik kesimpulannya hanya ada satu kata, itu simbiosis mutualism. Betul. Sama-sama menguntungkan. Iya. Karyawan merasa sejahtera, untung dari sisi kesejahteraan, dari sisi pengalaman kerja dan lain sebagainya. Manajemen pun juga mendapatkan pastinya profit. Betul. Karena gini Mas Adam, kalau karyawannya, pekerjanya itu kerjanya dengan senang, hati yang senang, hati yang ikhlas, karena tadi semuanya sudah sejahtera ya, maka produktivitasnya pasti meningkat. Motivasinya pasti tinggi. Iya, berarti engagement karyawan harusnya bagus. Bagus. Oke, tapi kita memang juga bagus Mas, engagement kita. Nah, Iya kan? itu berarti kan, mohon maaf, kita mengarah ke yang lebih baik. Walaupun sebelumnya ada kekurangan, tetap kita upayakan agar kita lebih baik dari yang sebelumnya. Tuh teman-teman. Kayaknya kita nggak salah nih. Nanti kayaknya kita perlu ngajak ngobrol lagi di lain kesempatan teman-teman. Ya. Oke, jadi ini mungkin hanya sebatas pembuka teman-teman. Masih banyak hal yang perlu disampaikan, akan tetapi kita perlu bahwa mengetahui untuk hubungan industrial ini adalah salah satu bagian. Masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan dan banyak hal begitu teman-teman semuanya. Mas Tio, satu kalimat sebelum kita akhiri. Apa nih yang kira-kira poin dari pembicaraan kita agar teman-teman bisa paham nih? Oke. Mungkin yang bisa kita jadikan pikiran bersama bahwa dengan kebersamaan kita kuat bersama, kita maju bersama, dan kita jaya bersama. Luar biasa. Itu ya, mungkin teman-teman. Kerja bersama, Maju bersama, dan jaya bersama. jaya bersama. Luar biasa. Kita harus komit terkait hal itu teman-teman. Ya. Nah teman-teman, nggak kerasa udah di ujung waktu teman-teman. Kayaknya tim kreatif di sana udah mulai ngingetin tuh dengan nengok gitu teman-teman ya. Sudah digini-gini kan? Udah diginiin. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel CBI Podcast agar kami ini semuanya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih oke gitu teman-teman. Dan tentunya bermanfaat. Dan bermanfaat, betul. Saya senang sih itu membawa manfaat untuk bagi orang lain atau orang banyak. Sangat sepakat, luar biasa kalimat-kalimat dari Mas Tio ini ya. Nah, mungkin itu dari saya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di channel kita selanjutnya. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita. Semaikan